Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Sosiolinguistik Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Bahasa Politik dan Media. Baiklah, sebelum kami menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, ada baiknya kami menyapa terlebih dahulu yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Sosiolinguistik Pendidikan, Ibu Dr. Tresia Lina, SPD, MPD. Baiklah rekan-rekan semuanya, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, baiklah saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Saya Ernawati, rekan saya Dewi Permatasari, dan selanjutnya M. Elva. Kemudian Evia Firnadia. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok 2. Baiklah, bahasa adalah hal yang utama dalam kehidupan manusia. Tanpa bahasa, barangkali kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahasa memegang peranan penting dalam hidup bermasyarakat. Dengan bahasa, penguasa bisa mengontrol dan mengendalikan masyarakatnya. Dengan bahasa, juga penguasa bisa mengendalikan program, ide, dan aturan negara. Hal ini bisa kita lihat melalui pidato-pidato, kampanye, dan rapat-rapat secara resmi. Baiklah, sekarang kita akan membahas apa hubungan bahasa, politik, dan media. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bahasa, politik, dan media. Ada 4 kajiannya. Yang pertama, politik dan ideologi. Kedua, kekuatan retorika dalam politik. Dan yang ketiga, fungsi bahasa dalam media. Yang keempat, partisipasi publik di dalam media. Nah, baiklah kita akan bahas satu persatu. Politik dan ideologi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang utama. Bahasa memegang peranan penting dalam hidup bermasyarakat. Dengan bahasa, penguasa bisa mengontrol dan mengendalikan masyarakatnya. Dengan bahasa juga, penguasa bisa menyampaikan program, ide, dan aturan negara. Hal ini dapat dilihat dari pidato kampanye maupun rapat-rapat negara. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu politik. Politik adalah masalah setiap warga negara dan karenanya masalah bersama. Dan apa yang menjadi masalah bersama sudah seyogyanya diputuskan bersama pula. Azas inilah yang sesungguhnya yang merupakan dasar utama dari apa yang sejak zaman Yunani purba disebut dengan negara demokrasi atau negara demokratis. Sedangkan ideologi, menurut Syafi'i, ideologi adalah sistem pedoman hidup yang menjadi cita-cita untuk dicapai oleh sebagian besar individu dalam masyarakat yang bersifat khusus, disusun secara sadar oleh tokoh pemikir negara, serta kemudian menyebarluaskannya secara resmi. Nah, apa kekuatan retorika dalam politik? Tentunya kita sudah tahu, retorika adalah keterampilan berbicara secara elegan dan persuasif. Kamus Bahasa Inggris Oxford mendefinisikan retorika sebagai seni berbahasa sehingga dapat membujuk atau mempengaruhi orang lain. Sedangkan kata metafora menurut Thomas menyatakan metafora adalah membandingkan 2 konsep yang berbeda. Bagian dari retorika, yaitu yang pertama, eufemisme. Menurut Thomas, eufemisme adalah retorika yang menggunakan kata-kata sebagai sarana untuk membuat sesuatu tampak lebih positif daripada yang mungkin muncul. Yang kedua, the role of three,
Salah satu perangkat struktural paling terkenal dalam retorika politik adalah penggunaan the rule of three. Kemudian yang ketiga itu kata ganti. Kata ganti yang digunakan pembicara politik untuk merujuk pada diri mereka sendiri atau audiens dapat menjadi bagian penting dari pesan. Dan yang keempat yaitu paralelisme. Paralelisme ini merupakan salah satu gaya retorika yang digunakan politisi untuk menarik perhatian ke bagian tertentu dari pesan mereka dan membuatnya menonjol dari bagian pidatonya. Nah, sekarang kita akan masuk pada fungsi bahasa di dalam media. Menurut Vestergaard dan Schroeder, dalam Rani mengatakan fungsi bahasa dalam komunikasi meliputi fungsi ekspresif, fungsi direktif, fungsi informasional, fungsi metalingual, fungsi interaksional, fungsi kontekstual, dan fungsi politik. Masing-masing fungsi bahasa dalam media tersebut itu bisa kita lihat dalam berbagai macam media, seperti media elektronik dan media massa. Nah, sekarang kita akan masuk lagi masalah partisipasi publik di dalam media. Menurut Dahlgren, terbentuknya public partisipasi atau participation berawal dari keterikatan individu secara mendalam terhadap suatu objek yang menghasilkan atensi yang terus-menerus sehingga akhirnya memunculkan tindakan. Pada negara demokrasi, partisipasi merupakan hak setiap warga negara, sedangkan media massa adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan. Media-media itu sangat banyak pada hari ini, bisa media elektronik maupun media cetak atau media massa, seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada kritik dan saran yang membangun, kami siap menerima. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salah dan janggal, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.